Puji Tuhan, haleluya. Saya yakin kita semua dalam keadaan baik karena Yesus ada dalam kehidupan kita. Saat ini Yesus kuatku datang lagi untuk memberikan kita kebenaran firman Tuhan untuk dapat kita renungkan bersama. Karena itu mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh ada, kami boleh sehat, kuat, diberkati Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami siapkan hati kami untuk kami dengar lagi kebenaran firman Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman itu bertumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah-buah yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada hari ini ada di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9b dan ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua. Kolose pasal yang pertama, ayat 9b sampai ayat yang ke-10. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji Tuhan, renungan hari ini diberi judul Bukan Sekedar Tahu. Dan ayat yang sudah kita baca tadi, ini adalah doa dari Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Kolose, supaya jemaat Tuhan di Kolose mengetahui kehendak Tuhan, mempunyai hidup yang layak di hadapan Tuhan, mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Karena itu Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan, meminta supaya jemaat Tuhan di Kolose memiliki hikmat dan pengertian dari Tuhan. Apa itu hikmat Bapak Ibu Saudara? Hikmat adalah pemahaman akan sesuatu, berasal dari kata hokmah atau akar kata hakam yang berarti bijaksana atau bertindak bijaksana. Mengapa kita harus memintanya kepada Tuhan? Dalam ayat pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 di situ dikatakan, tetapi pada Allah lah hikmat. Hikmat itu punya Allah Bapak Ibu Saudara. Hikmat itu punyanya Tuhan. Kita tidak punya hikmat. Yang kita miliki dalam kehidupan kita hanya pengetahuan. Pengetahuan yang kita dapat itu berasal dari proses dari kita belajar. Dari anak-anak kita diajar sesuatu oleh orang tua kita. Dari sekeliling kita. Bahkan pada saat kita sekolah ada jenjang pendidikan yang kita ikuti. Dan pengetahuan itulah yang kita dapat dari proses kita belajar. Tetapi pengetahuan itu bisa kita dapat. Dan hikmat kita tidak bisa peroleh dari dunia ini. Karena hikmat itu punyanya Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6. Di situ dikatakan Tuhanlah yang memberi hikmat. Jadi hikmat itu punya Tuhan. Dan kita harus minta hikmat daripada Tuhan. Karena sekali lagi pengetahuan yang kita punya itu tidak cukup. Kita perlu hikmat dan kita punya hikmat itu yang daripada Tuhan. Dan secara sederhana Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab, hikmat adalah kemampuan kita yang kita dapat dari Tuhan untuk kita dapat mengerti firman Tuhan. Haleluya. Amsal pasal yang keempat, ayat yang kelima. Di situ dikatakan perolehlah hikmat dan pengertian. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-7. Di situ dikatakan Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Dan apa itu pengertian Bapak Ibu Saudara? Pengertian adalah kemampuan kita untuk kita tidak hanya mengetahui firman, tapi kita melakukan firman Tuhan. Dan orang yang punya pengertian di dalam Alkitab dikatakan adalah orang yang mengerti langkah apa yang harus diambil, tindakan apa yang harus diambil ketika orang itu menghadapi satu persoalan, ketika orang itu menghadapi satu perkara, satu situasi dalam kehidupannya. Sebagai contoh, Raja Saul berdoa kepada Tuhan, dia meminta hikmat dan pengertian
untuk membedakan, untuk dapat mengadili bangsa pilihannya Tuhan. Itulah hikmat dan pengertian yang miliknya Tuhan, yang kita harus minta daripada Tuhan. Haleluya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya memahami firman, mengerti firman, tetapi akan diberi pengertian dan hikmat dari Tuhan untuk kita dapat melakukan firman Tuhan. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Supaya kita hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan setelah itu kita lakukan, kita hidup layak, berkenan di hadapan Tuhan, kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Apalagi yang harus kita lakukan? Paulus katakan di dalam ayat yang pertama tadi kita baca, di ayat yang ke-10, Tuhan minta kita berbuah. Paulus katakan supaya jemaat Tuhan di Kolose dapat berbuah di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Di Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-16, di situ dikatakan bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita untuk kita pergi dan kita menghasilkan buah di dalam hidup kita. Dan buah itu adalah buah yang tetap. Puji Tuhan, jadi kita mengerti firman, kita melakukan firman, dan tindakan kita harus menghasilkan buah. Di dalam Filipi pertama ayat yang ke-22, Paulus juga katakan di situ, kalau dia harus hidup, berarti bekerja dan memberi buah. Paulus sangat mengerti pada saat dia mengetahui firman Tuhan, dia minta hikmat dan pengertian daripada Tuhan, supaya dia dapat melakukan firman Tuhan dan dia berbuah di dalam kehidupannya dia, untuk banyak orang melihat ada Yesus di dalam kehidupannya. Dan itulah doa Paulus untuk jemaat di Kolose, supaya mereka memiliki hikmat dan pengertian daripada Tuhan untuk dapat berbuah di dalam kerohanian mereka. Bapak Ibu Saudara, ada satu peribahasa yang mau saya bagikan untuk kita semua, dan mungkin kita semua sudah tahu. Peribahasanya berkata begini, hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Orang yang tahu tentang peribahasa itu, menerapkan prinsip itu di dalam kehidupannya, saya mau katakan mungkin tidak banyak orang yang tahu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah pengetahuan yang kita tahu. Apa yang sudah kita tahu, hanya sekedar tahu, tapi seringkali itu tidak membuat kita termotivasi untuk kita melakukan apa yang kita tahu. Kesimpulan yang saya bisa katakan di sini adalah manusia itu terkadang kita hanya sekedar tahu. Karena sekali lagi pengetahuan itu tidak mengubah pola pikir. Pengetahuan tidak bisa merubah pola hidup. Pengetahuan tidak bisa merubah hidup kita. Karena apa? Karena itu kita butuh hikmat, kita butuh pengertian, supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan kita melakukan dan kita menghasilkan buah. Haleluya. Berbeda dari jemaat Tuhan di Kolose, setelah Paulus berdoa, Paulus yakini bahwa mereka harus bertumbuh di dalam pengenalan yang baik akan Tuhan, pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan. Dan itu artinya pertumbuhan itu bukan sekedar tahu, tetapi pada saatnya, pada saat kita sudah tahu, kita mengerti, kita lakukan, dan kita menghasilkan di dalam kerohanian kita. Haleluya. Roh Kudus saja yang akan membantu, menolong kita, menguatkan kita untuk kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ini doa kami Tuhan Yesus, supaya pada saat kami mengetahui firman Tuhan, kami bukan hanya sekedar tahu, tapi kami mau melakukan, kami mau menghasilkan dalam setiap kerohanian kami, supaya banyak orang boleh melihat ada buah-buah rohani yang keluar dari
kehidupan kami, bahwa ada Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, tolong setiap kehidupan kami untuk kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Lindungi kami sepanjang hari ini. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, setiap tindak tanduk kami, setiap perbuatan kami, perkataan kami, semua mencerminkan Yesus dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan semuanya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.